Kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Yang dipanggil namanya bisa langsung on kamera dan jangan lupa bilang hadir ya. Siap. Febi Dwi Kurniawan. Saya Ibu. Oke. Hadir. Vera Kurnia. Hadir, Bu. Lalu Nurna Winda. Hadir, Bu. Moh Imroni. Hadir, Bu. Zidni Alfian. Hadir. Zidni kenapa ndak on cam? Oh sudah. Udah kami. Siap. Pertemuan hari ini membahas tentang jenis-jenis casing komputer. Apa sih casing komputer itu? Casing komputer adalah rumah atau wadah bagi hardware atau yang biasa disebut perangkat keras komputer seperti motherboard, prosesor, video card, power supply, hard disk, optical drive, kipas pendingin, dan lain-lainnya. Lalu kemudian ada pun fungsi dari casing, yaitu sebagai sebuah wadah atau tempat bagi perangkat keras komputer yang juga berguna untuk melindungi perangkat komputer dari debu dan kotoran yang mungkin bisa merusak hardware komputer tersebut. Nah, casing komputer sendiri di sini terbagi atas beberapa jenis menurut ukuran motherboard. Jadi semakin besar ukuran motherboard, maka semakin besar pula ukuran casingnya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis casing komputer berdasarkan jenis ukuran motherboardnya ya. Langsung saja, yang pertama ada casing full tower. Di sini casing komputer jenis full tower ini adalah casing komputer terbesar di antara jenis casing lainnya. Casing jenis ini bisa menampung semua ukuran motherboard seperti micro ATX, ATX, eATX, dan XL-ATX. Dan biasanya casing jenis ini digunakan oleh para gamer atau mereka-mereka yang sangat antusias dengan hardware komputer. Lalu kemudian yang kedua ada casing mid tower. Nah, casing ini itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan casing full tower. Tapi casing ini masih bisa menampung motherboard dengan ukuran micro ATX dan ATX. Lalu yang ketiga ada casing mini tower ATX. Nah, di sini ukurannya itu lebih kecil dibandingkan casing mini tower. Casing jenis ini hanya bisa menampung motherboard dengan ukuran micro ATX. Lalu kemudian yang keempat ada casing mini tower ITX. Nah, di sini casing ini tuh hanya menampung motherboard dengan ukuran mini ITX. Ukurannya juga jauh lebih kecil dibandingkan casing sebelumnya seperti casing mini tower. Lalu selanjutnya ada casing slim. Nah, casing slim ini umumnya bersifat fleksibel karena bisa digunakan dengan posisi tidur ataupun berdiri. Lalu ada casing desktop. Casing desktop ini biasanya ditempatkan di atas meja dengan posisi tidur. Umumnya konstruksi casing ini cukup kokoh sehingga monitornya dapat diletakkan di atasnya. Lalu ada casing large server. Biasanya berbentuk seperti file kabinet dengan ukuran yang cukup besar. Yang selanjutnya ada casing rack mount. Nah, casing model ini itu merupakan komputer yang ditempatkan pada rak khusus server atau perangkat jaringan lainnya. Nah, materinya sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya mau menjelaskan tentang penilaian untuk pertemuan pada hari ini.
Penilaiannya dilihat dari keaktifan kalian dalam bertanya tentang materi pada pertemuan hari ini. Lalu kemudian tepat waktunya kalian dalam mengumpulkan tugas yang akan saya berikan nanti setelah jam pelajaran selesai. Saya rasa sudah paham mengenai penilaiannya, karena itu udah tiap hari saya jelaskan. Nah, sekarang apa ada yang mau ditanyakan tentang materi pada pertemuan hari ini? Iya, saya mau nanya. Ya, silakan Binda. Jenis casing apa yang sering digunakan, Bu? Jenis casing apa yang sering digunakan? Jenis casing slim. Kenapa jenis casing slim ini sering digunakan? Karena casing slim ini bentuknya fleksibel, bisa diletakkan dalam posisi tidur ataupun berdiri. Lalu kemudian yang sering digunakan itu jenis casing mid tower. Mengapa casing mid tower ini sering digunakan? Karena casing mid tower ini yang paling umum dijual di toko-toko, dan orang-orang biasanya juga memakai casing mid tower ini. Bagaimana? Winda, sudah paham? Iya, Bu, saya paham. Oke, baik. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya nanti akan share tugasnya ya. Tugasnya nanti itu dikerjakan. Dikerjakannya itu tulis tangan, hanya jawabannya saja, tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan langsung di grup kelas. Jangan lupa diberi nama ya, biar saya tahu ini pekerjaannya siapa. Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik, jika sudah paham, pertemuan pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang tadi dijelaskan oleh saya dapat dimengerti, dapat dipahami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.